Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ta'lim Qalbun Salim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam bahasan bab al-yaqin wat tawakkul. Itu bab tentang yakin dan tawakal. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang ayat-ayat yang menjelaskan tawakal. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala yang terkait dengan tawakal. Tentunya kita akan mensyarah dengan singkat terkait dengan maudhi'us syahid, yaitu tentang sisi pendalilannya kenapa dibawakan dalam bab tawakal ini. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa ammal ahadits, adapun hadis-hadis tentang tawakal, yang pertama fal awwal an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, uridat alayya al-umamu fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ruhaitu ditampakkanlah kepadaku umat-umat, fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ruhaitu, aku melihat seorang nabi dan bersama beliau sejumlah orang. Ruhait sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, wa hum duna asyrat anfus, yaitu kurang dari 10 orang. Kurang dari 10 orang. Aku melihat seorang nabi dan yang mengikutinya kurang dari 10 orang. Kemudian kata Nabi, wan nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulani, ya. Dan aku melihat seorang nabi ada pengikutnya seorang dan juga nabi pengikutnya dua orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun, dan ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Itu Rasulullah SAW ditampakkan tentang masa depan, tentang kondisi para nabi, ya. Ada yang nabi pengikutnya tidak sampai 10, ada yang cuma 1, ada yang cuma 2, ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Rufi ali sawadun azimun, tiba-tiba dinampakkan padaku jumlah orang yang banyak. Fadhanantu annahum ummati, aku menyangka mereka adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu, maka dikatakan kepadaku, sungguhnya ini adalah Musa dan kaumnya. Walakin bukan umatmu. Walakin inzur ilal ufuq, tapi lihatlah sisi yang lain. Fa nadartu fa idza sawadun azimun, tiba-tiba aku melihat sejumlah yang besar. Faqila li unzur ilal ufuqil akhar, lihat lagi ke sisi yang lain. Fa idza sawadun azimun, tiba-tiba aku melihat jumlah yang sangat besar. Faqila li hadhihi ummatuk, maka dikatakan padaku itulah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Dan bersama umatku tersebut ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tsumma nahadha fa dakhala manzilahu, Rasulullah SAW bangkit kemudian beliau masuk ke dalam rumahnya. Fa khadha an-nasu fi ulaik, maka orang-orang mulai membicarakan tentang siapa orang-orang di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adzab. Faqala ba'dhum, maka sebagian berkata, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum, sebagian lagi menduga, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a, mereka bisa jadi orang-orang yang dilahirkan dalam kondisi Islam, sejak kecil Islam dan tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Wa dzakaru asya'a, dan mereka menyebutkan beberapa pendapat-pendapat yang lain. Ternyata pendapat mereka semua salah. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu pun keluar menemui mereka. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mal ladzi takhuduna fihi?" Apa yang kalian sedang diskusikan, kalian bicarakan? Fa akhbaruhu, maka mereka kabarkan, kami mendiskusikan, membicarakan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ya, ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatayyarun wa rabbihim yatawakkalun. Mereka orang tidak pernah di sini Imam Nawawi membawakan lafal yarqun, namun lafal ini syadz,
yang benar humul ladzina la yastarqun, itu orang yang tidak pernah minta diruqyah, wa la yatatayyarun, orang yang tidak pernah bertatayyur, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Dalam riwayat yang lain wala yaktawun, mereka tidak pernah minta untuk dikai, pengobatan menggunakan besi yang dipanaskan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Faqama Ukashah bin Mihsan. Berdirilah Ukashah. Ukashah ini bisa dibaca Ukashah tanpa tasydid, bisa dengan mentasydid huruf kaf. Ukashah. Sebagaimana penjelasan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Maka berdirilah seorang sahabat namanya Ukashah bin Mihsan. Beliau berkata, "Ud'ullaha an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan aku agar aku termasuk dari mereka. Faqala anta minhum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau termasuk dari mereka. Yaitu Rasulullah sudah menyatakan bahwasanya Ukashah ini termasuk orang-orang dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian beri laki yang lain, faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum. Dia berkata, ya Rasulullah, doakan aku juga termasuk dari 70.000 orang tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata, sabaqaka biha Ukashah, engkau sudah kedahuluan Ukashah. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Hadis ini bercerita tentang Nabi SAW diperlihatkan tentang masa depan. Ada yang mengatakan ketika Mi'raj, Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melihat masa depan, diperlihatkanlah para nabi dipaparkan bersama umat-umat mereka di hadapan Nabi SAW. Dan kita tahu bahwasanya para nabi sangat banyak ya. Dan banyak di antara para nabi yang tidak kita ketahui. Minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Kata Allah, ada nabi-nabi yang kami kisahkan kepada engkau dan ada nabi-nabi yang tidak kami kisahkan kepadamu. Dan ternyata di antara nabi-nabi tersebut ada yang pengikutnya cuma Ruhaid, yaitu sekitar 3 sampai 9. Ada yang pengikutnya Rajulani, cuma 2 orang. Ada nabi yang pengikutnya cuma 1 orang. Wa nabiyya wa laysa ma'ahad, dan ada seorang nabi tidak punya pengikut sama sekali. Namun mereka berdakwah, mereka bertawakal dengan dakwah mereka ya. Dan tidak dikatakan mereka gagal ya, para nabi tersebut. Karena mereka telah berdakwah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW melihat dinampakkan pada Nabi sekelompok orang yang banyak. Nabi menyangka itu umatnya, ternyata itu umatnya Nabi Musa alaihissalam. Karena kita tahu bahwasanya Nabi yang umatnya paling banyak setelah Nabi Muhammad SAW adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dikatakan kepada Nabi, unzur ilal ufuq al-akhar, lihatlah kepada sisi yang lain. Kemudian Rasulullah SAW melihat jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya. Faqila hadhihi ummatuk, maka dikatakan inilah umat. Menjadi umat Nabi sangat-sangat banyak. Umat Nabi yang paling banyak, umat para nabi yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keistimewaan umat Nabi tersebut, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Tanpa azab, tanpa hisab. Cuma 70.000. Maka Rasulullah SAW setelah menyampaikan kabar tersebut, beliau masuk ke rumahnya, para sahabat berdiskusi, siapa ini? Para sahabat kemudian menyebutkan ciri-ciri spesial yang menunjukkan keistimewaan seseorang. Ada yang mengatakan, humul ladzina sahibu Rasulullah SAW. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi. Yang dari awal di Mekah, itu kaum muhajirin, sahabat-sahabat yang berjuang bersama Nabi SAW. Mereka lah yang pantas masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ada lagi pendapat, fala'allahumul ladzina wulidul fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'ah. Mungkin saja mereka adalah orang-orang yang sejak kecil Islam dan selama seumur hidup tidak pernah berbuat syirik. Ini orang istimewa. Jadi di mata para sahabat, orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik itu orang yang istimewa. Maka para sahabat menganggap orang-orang inilah yang akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Wa dzakaru asya'a, dan mereka menduga-duga mungkin ini. Ternyata Rasulullah SAW keluar dan Rasulullah mengatakan, apa yang kalian perbincangkan? Kata mereka, kami memperbincangkan orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kami mengatakan, ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian. Kata Nabi SAW, Rasulullah menjelaskan sifat mereka yang sungguhnya, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah minta diobati dengan besi yang dipanaskan, tidak pernah bertatoyur, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ternyata di antara keistimewaan orang-orang yang bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, maka mereka akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kalau kita perhatikan 4 ciri ini, yang pertama, tidak minta ruqyah. Yang kedua, tidak minta diobati dengan besi yang dipanaskan. Yang ketiga, tidak bertatayur, tidak mengkaitkan ofisial dengan apa yang dilihat, didengar, dan mereka bertawakal. 3 ini sebenarnya ini adalah tawakal, dan Allah menyebutkan yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ini seperti sifat kesimpulan. Karena orang yang tidak minta diruqyah,
Kenapa tidak diminta ruqyah? Bukannya minta ruqyah boleh, jawabannya boleh. Seorang minta ruqyah boleh, tapi dia mengurangi tawakal. Dia mengurangi kesempurnaan tawakal. Seorang yang tawakalnya sempurna dia tidak minta diruqyah. Kalau dia mau ruqyah, ruqyah diri sendiri. Tapi dia tidak minta orang lain untuk meruqyahnya. Karena dalam minta ruqyah itu ada seperti ketergantungan, ya. Kurang sempurna tawakalnya. Meskipun ruqyah itu diperbolehkan, ya. Tetapi kita sedang berbicara tentang suatu kelompok manusia yang memiliki level yang sangat tinggi, yaitu masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Sampai mereka meninggalkan beberapa perkara yang hukum asalnya mubah. Ruqyah mubah, boleh hukumnya. Minta ruqyah mubah, boleh. Dikai juga mubah. Ada yang mengatakan makruh, tapi makruh masih dalam golongan mubah, masih boleh. Ya. Tetapi mereka sengaja meninggalkan ini semua, termasuk meninggalkan minta untuk ruqyah, meskipun hukumnya boleh karena kesempurnaan tawakal mereka. Ini mereka orang spesial. Yang kedua, wala yaktawun, mereka tidak pernah minta untuk dikai. Dahulu orang-orang Arab jahiliyah, orang Arab dahulu menganggap kai adalah obat yang terakhir. Kalau semua orang sakit, tidak ada obat, tidak ditemukan obatnya, biasanya kalau sudah dikai mudah sembuh. Sehingga dikatakan akhirud dawa al-kai. Obat yang paling terakhir adalah al-kai. Dan biasanya kalau sudah dikai biasanya sembuh. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan mereka tidak pernah minta untuk diobati dengan cara kai. Kenapa? Karena sebagian orang ketika mau diobati dengan cara kai ada seperti penyandaran kepada kai tersebut. Ada seperti pokoknya kalau obat ini aman seperti itu. Kalau obatnya kai, cara metode pengobatan kai sembuh. Orang mereka ini tidak mau seperti itu. Mereka meskipun berobat dengan kai boleh, minta untuk dikai dengan besi panas yang ditempelkan pada lokasi yang sakit ini boleh. Namun mereka mendahulukan untuk bertawakal, menyempurnakan tawakal mereka. Sehingga mereka tidak minta untuk dikai. Lagi pula ada minta-minta. Ini ciri kedua. Pertama, tidak minta ruqyah. Yang kedua, tidak minta ditawakal. Yang ketiga, la yatatayyarun, tidak pernah bertatayur. Dan tatayur juga menunjukkan sempurna tawakal kepada Allah. Kenapa? Tatayur itu apa? Tatayur itu mengkaitkan keputusan dengan apa yang didengar, atau menganggap nasib sial dengan apa yang didengar dan apa yang dilihat. Asalnya orang-orang Arab jahiliyah dahulu kalau mereka tidak bersafar, mereka pergi kepada suatu burung tertentu, kemudian mereka usir. Kalau burungnya terbang ke kanan, maka mereka melanjutkan perjalanan. Kalau burungnya terbang ke kiri, mereka batalkan safar mereka. Sehingga mereka menggantungkan nasib mereka kepada burung, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalau mereka lagi ngusir burung, burungnya ke kiri, ya tasya'am, mereka bilang ini jelek ini, enggak usah safar. Seperti itu. Ya, di antara mereka ada yang sebagaimana dijelaskan menjadikan keputusan kepada suara burung tertentu, ya. Suara burung gagak, mereka lah. Kalau burung ini berarti menunjukkan kesialan. Dan ini namanya tatayur, mengkaitkan nasib sial dengan apa yang dilihat, apa yang didengar dengan angka tertentu. Dan ini di tanah air kita sangat banyak. Orang bertatayur dengan angka 13, orang bertatayur dengan angka 4, ya. Banyak sekali sebagaimana kita pernah bahas dalam satu pertemuan khusus tentang tatayur. Di antara yang menakjubkan, saya kemarin sempat ke areal pantai, itu banyak orang bernelayan mencari ikan. Maka ada salah seorang ikhwan yang kerja sebagai nelayan, dia cerita di antara keyakinan masyarakat terkait dengan tatayur di areal pantai, kalau seorang hendak pergi melaut maka tidak boleh disapa. Kalau disapa maka mereka menganggap akan sial, ikan-ikan tidak akan dapat. Gara-gara disapa. Satu hari teman kawan tersebut, dia hendak mencari ikan. Kemudian ada orang lain juga hendak mencari ikan. Tapi teman saya ini sholat subuh terlebih dahulu. Waktu itu mereka sudah mau pergi, dia nanti belakangan, dia mau sholat subuh dahulu. Tapi dia sempat berkata, gimana Pak kabarnya pagi ini? Bapak itu ternyata tidak mau menjawab. Karena meyakini bahwasanya kalau orang mau pergi ke laut disapa itu mendatangkan kesialan. Akhirnya benar, orang itu pergi, kemudian dia dapat ikan sedikit, tidak begitu banyak seperti biasanya. Kemudian dia pulang, dia ketemu kawan tersebut, dia marah-marah. Kamu sih nyapa-nyapa saya ketika saya mau pergi berangkat nelayan. Sebenarnya menganggap sapaan adalah bentuk kesialan. Ini semua tatayur. Ini menunjukkan tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada seorang baru buka kios, ternyata yang beli orang buta. Langsung dia tutup kios, saya enggak mau jual. Pertama nasib sial, yang pertama beli orang buta. Ini semua khurafat. Dan orang yang percaya kepada hal ini seperti pamali-pamali, berarti dia tawakalnya salah, tawakal kepada hal-hal yang tidak merupakan sebab.
Apa hubungannya disapa kemudian rezeki tidak lancar? Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Apa hubungannya buka kios kemudian yang pertama beli orang buta, berarti justru bahagia yang pertama ada orang buta bisa beli. Bagaimana orang yang tidak buta? Orang buta aja beli ke kios kita, harusnya kan kita berpikir positif. Tapi ini semua bertentangan dengan tawakal. Seorang berjalan tiba-tiba ada kucing lewat, oh enggak jadi deh. Atau seorang berjalan tiba-tiba ada ular lewat, enggak jadi. Ya. Di laut juga begitu kata mereka. Kalau mereka sedang mau berjalan tiba-tiba ada ikan paus lewat, udah mereka enggak bakalan pergi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man raddathu at-ta'iratu an hajatihi faqad asyrak. Siapa yang mengalami hal tersebut kemudian dia mengurungkan niatnya, maka itulah dia telah berbuat kesyirikan, terjun macam kesyirikan. Saya naik mobil tiba-tiba dia jalan tiba-tiba ada burung merpati beol di mobilnya atau beol di bajunya. Wah, enggak, saya enggak mau keluar hari ini. Kenapa? Hari ini saya di beol burung merpati. Tanda keburukan. Dia enggak mau keluar. Ini tatayur. Harusnya dia tawakal, baca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa qala bila, kemudian tinggalkan. Berjalan. Yamdhi, dia berjalan menjalankan tugasnya ya. Jadi ini juga sikap orang bertatayur itu adalah sikap bertentangan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sifat yang keempat yang masuk ke tempat tanpa hisab, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka adalah orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Sungguhnya yang sifat keempat ini hanyalah penguat kesimpulan dari tiga sifat yang pertama, yaitu tidak minta diruqyah, tidak minta diobati dengan besi yang dipanaskan, dan mereka tidak bertatayur. Dan ini semua menunjukkan ketawakal mereka yang sempurna. Saking begitu sempurnanya tawakal, mereka meninggalkan perkara yang boleh seperti minta ruqyah. Padahal itu boleh, seperti minta untuk dikei. Padahal itu boleh. Tapi mereka karena kuatnya tawakal mereka enggak mau. Ya. Demikian juga mereka meninggalkan kesyirikan yang mencoreng tawakal seperti tatayur. Ini dalil bahwasanya tawakal ibadah yang sangat agung. Begitu karena dia menunjukkan penyandaran, pemasrahan diri kepada Rabbul Alamin, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memiliki hati seperti itu, maka dia langsung derajatnya mudah sekali tinggi di sisi Allah. Sampai-sampai orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab memiliki sifat-sifat seperti itu, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika Rasulullah SAW menjelaskan hal tersebut, ya, maka Ukasha berdiri berkata, "Ya Rasulullah, ud'u Allah jalan ini minum. Ya Rasulullah, doakan aku termasuk dari mereka." Maka Rasulullah SAW berkata, "Anta minhum, kau termasuk dari mereka." Ini dalil bahwasanya Ukasha termasuk 72 orang surga tanpa azab dan tanpa hisab, dan ternyata benar beliau meninggal mati syahid. Ukasha mati syahid ketika berperang melawan nabi palsu, seorang mengaku sebagai nabi, kemudian dia pun mati syahid. Dan benar dia masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, kita yakini akan hal tersebut. Kemudian faqama rajulun akhar, lagi yang bilang, "Ya Rasulullah, saya juga dong." Subhanallah, Rasulullah SAW begitu cerdasnya dan lembutnya, dia memilih kata-kata yang tidak menyinggung. Dia mengatakan sabaqaka biha Ukasha. Engkau sudah kedahuluan Ukasha. Sehingga orang yang minta tadi tidak tersinggung karena sudah kedahuluan, sudah selesai. Ya. Rasulullah tidak mengatakan, "Oh, kau tidak pantas, kayaknya nanti aja deh." Enggak, Rasulullah SAW menutup pintu agar orang tidak semua bilang, doakan saya. Rasulullah SAW mengatakan, sabaqaka biha Ukasha, kau sudah kedahuluan Ukasha. Sehingga perkataan ini, sabaqaka biha Ukasha, kedahuluan Ukasha menjadi masal, menjadi seperti peribahasa atau apa kalau bahasa Indonesia itu ya, untuk mengungkapkan hal seperti ini. Kalau misalnya kita lagi bagi-bagi ada yang terlambat, wah, sabaqaka biha Ukasha, kamu sudah keduluan Ukasha, sudah habis. Ya, lagi traktir atau ada yang terlambat, saya juga traktir, terlambat, sudah keduluan Ukasha. Sudah menjadi suatu perumpamaan yang tersebar di masyarakat Arab. Kalau mereka ingin mengungkapkan suatu orang yang tidak kedapatan, tidak kebagian, mereka menggunakan kata-kata ini, sabaqaka biha Ukasha, engkau sudah kedahuluan si Ukasha. Ini menunjukkan tentang bagaimana lembutnya Nabi dalam ketika ingin menolak, namun dengan cara yang lembut sehingga menyenangkan, tidak menyinggung hati orang yang ditolak ya, Seperti ketika Rasulullah disebut dalam riwayat juga, ketika Rasulullah SAW pergi dari Kuba, Rasulullah pergi dari Kuba menuju ke lokasi areal Masjid Nabawi untuk bangun masjid. Ketika Rasulullah SAW awal hijrah, Rasulullah mampir ke Kuba.
Kemudian Rasulullah SAW setelah membangun Masjid Kuba, beliau pun berjalan menuju ke areal pembangunan Masjid Nabawi. Di tengah perjalanan banyak orang-orang yang bilang, ya Rasulullah mampir dong, mampir dong. Rasulullah SAW dalam kegiatan, kesibukan. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan mudah. Rasulullah SAW mengatakan, da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan unta tersebut berjalan, dia sedang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak tersinggung. Unta ini sedang diperintahkan. Rasulullah tidak mau singgah sebentar, tapi dengan mengalihkan bahwa ini unta tidak mau berhenti, maka saya ikut unta ini. Dan unta ini sedang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal mungkin saja Rasulullah SAW berhenti, tapi Rasulullah SAW kalau berhenti satu, nanti berhenti, tidak berhenti yang kedua, enggak enak sama yang kedua. Kalau tidak berhenti ke pengundang ketiga, enggak enak. Maka untuk semuanya lewat, Rasulullah SAW mengatakan, da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan untaku berjalan. Sungguhnya dia sedang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akhlak Nabi dan cerdasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW terkenal cerdas ya dalam menyikapi permasalahan sebagaimana kalau kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalil akan agungnya tawakal, karena orang yang bertawakal yang tawakal yang benar bisa masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Pembahasan dari sini tentu panjang. Kita sudah bahas dalam kitab Tauhid, cara kitab Tauhid dan kitab-kitab yang lainnya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Di sini langsung hadis ketiga ya, jadi terlewatkan. Bentar. Di cetakan Riyadhus Shalihin yang bersama yang di depan saya, Syekh Utsaimin tahu-tahu hadis ketiga ya. Di sini ada hadis kedua ya. Hadis kedua saya bacakan, mungkin terlewatkan karena memang dalam syarah Riyadhus Shalihin Syekh Utsaimin terkadang ada sebagian hadis yang terlewatkan, mungkin tidak sempat beliau syarah karena ini adalah juga kajian Syekh Utsaimin yang ditranskrip ya. Hadis kedua ini Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma aidan, juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya. Anna Rasulullah sallallahu kana yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu pernah berdoa atau berkata, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Ya Allah, kepada Engkau lah aku berislam, wa bika amantu, dan aku beriman kepadamu, wa alaika tawakkaltu, dan aku bertawakal kepadamu, wa ilaika anabtu, dan kepada Engkau lah aku kembali, wa bika khasamtu, dan karena Engkau lah aku dengan pertolonganmu lah aku berhadapan dengan musuh. Allahumma a'udzu bi izzatika la ilaha illa anta, ya Allah aku berlindung dengan keperkasaanmu ya. Sungguhnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Antudillani, agar Engkau tidak menyesatkan aku. Antal hayyul ladzi la tamut, dan Engkau adalah yang maha hidup yang tidak bakalan mati. Wal jinnu wal insu yamutun, sementara jin dan manusia akan mati. Hadza lafdhu Muslim wa ikhtasarahu al-Bukhari. Ini adalah hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tapi lafal yang disampaikan oleh Nawawi adalah lafalnya Imam Muslim. Di sini Rasulullah SAW mengumumkan ya tentang tawakalnya. Dia berkata, Allahumma laka aslamtu, ya Allah aku berislam kepadamu, yaitu aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku pasrah kepadamu, pasrah dengan syariatmu, pasrah sebagai hambamu. Wa bika amantu, dan aku beriman kepada Engkau. Kemudian wa alaika tawakkaltu, aku bertawakal kepadamu, yaitu Rasulullah mengumumkan aku bertawakal kepada Allah dalam segala urusan. Wa ilaika anabtu, dan kepada Engkau lah aku kembali. Kalau aku berbuat dosa, aku segera bertobat kembali kepadamu. Wa bika khasamtu, dan dengan bantuanmu lah aku bermusuhan. Jadi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Islam karena Allah, beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Kalau taubat kembali kepada Allah, bika, dan dengan Engkau lah aku juga bertawakal kepada Engkau ketika aku melawan musuh. Khasamtu wa bika khasamtu ya. Yaitu aku percaya kepada pertolongan. Di sini ada kalimat-kalimat tawakal. Kemudian kenapa Rasulullah SAW demikian bertawakal kepada Allah? Rasulullah mengatakan, Allahumma a'udzu bi izzatika la ilaha illa anta, ya Allah aku berlindung dengan keperkasaanmu, tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Engkau.
Antudillani antal hayyu, ini doa Nabi. Antudillani antal hayyu la ilaha illa antal hayyu alladzi la tamut wal jinnu wal insu yamutun. Aku berlindung dengan keperkasaan Engkau dari Engkau menyesatkan aku. Kenapa? Antal hayyul ladzi la tamut. Engkau adalah yang maha hidup yang tidak bakalan mati. Wal jinnu wal insu yamutun, sementara jin dan manusia bakalan mati. Artinya kalau kita bertawakal, tawakal kepada siapa? Kepada zat yang tidak bakalan mati, yang maha hidup, dialah Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dalam ayat bertawakallah kepada Allah yang maha hidup yang tidak bakalan mati. Wal jinnu wal insu yamutun, kata Nabi, adapun jin dan manusia bakalan mati. Kita oleh karena jangan bertawakal kepada yang bakalan mati. Karena sesuatu yang bakalan mati dia punya kekurangan. Kita boleh menjadikan hal itu sebagai sebab dengan minta pertolongan kepada jin kepada manusia, ya, minta perlindungan kepada manusia, ya. Namun manusia bakalan mati. Tetap hati bersandar kepada zat yang tidak bakalan mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha hidup. Ini hadis menjelaskan bagaimana tawakalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, ya. Di mana beliau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana ketika bermusuhan dengan musuh pun beliau wabika khasamtu, beliau husnudzan kepada Allah dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa ini, ya, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. A'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta, ya, antudillani antal hayyu alladzi la tamut wal jinnu wal insu yamutun. Ini doa yang indah, ya, yang menunjukkan tawakal kepada Allah dan agar tidak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang ketiga, ats-tsalits an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis yang ketiga juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala, Ibnu Abbas berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik tempat bersandar. Ni'mal wakil, tempat kita bertawakal. Qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar. Ucapan ini diucapkan oleh dua orang yang sangat mulia, itu Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, ucapan ini hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik tempat bertawakal, diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar, ketika dilemparkan di api. Wa qalaha Muhammadun hina qalu, dan diucapkan juga oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu, ketika orang-orang berkata kepadanya, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang berkata, sungguhnya Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy sedang berkumpul untuk menyerang engkau kembali, maka takutlah kepada mereka. Kata Allah, fazadahum imanan, ya, maka ternyata justru tidak takut, justru bertambah keimanan dan berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik tempat bersandar. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Wa fi riwayatin lahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala kana akhiru qauli Ibrahim hina ulqiya finnar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Perkataan terakhir yang diucapkan oleh Ibrahim ketika dilempar di api, dia mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku dan Dia sebaik-baik tempat bertawakal. Lihatlah, ini hadis dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menceritakan tentang dua orang manusia terbaik, para nabi. Kita tahu para nabi bertingkat-tingkat, ya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Mereka lah para rasul, kami angkat derajat mereka satu lebih tinggi daripada yang lain. Di antara mereka ada yang kami ajak bicara. Dan mereka bertingkat-tingkat. Dan para rasul yang paling tinggi tingkatannya adalah Nabi Muhammad SAW tentunya. Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim AS. Dan hanya dua nabi inilah yang kemudian disebut dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka berdua ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar Habibullah, tetapi Khalilur Rahman. Jadi Al-Khalil lebih tinggi daripada Al-Habib. Al-Khalil yaitu menunjukkan khullah. Khullah itu dalam bahasa Arab disebutkan jika yatakhallal, yaitu ketika rasa cinta sudah merasuk ke seluruh jiwa. Itu disebut khullah, cinta yang sangat dalam. Kalau mahabbah cinta masih umum, tapi kalau khullah adalah lebih spesifik. Oleh karenanya semua nabi dan rasul adalah Habibullah. Semua orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semua nabi dan rasul Habibullah. Tetapi Khalilullah cuma dua. Yang benar sangat dicintai Allah cuma dua, itu Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Sungguhnya Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya.
Subhanallah, karena Nabi Ibrahim diuji oleh perkara-perkara yang sangat dicintai oleh beliau. Diuji dengan meninggalkan kampungnya, diuji dengan dimusuhi oleh ayahnya, diuji dengan harus dijauhkan dari putranya Ismail ketika sudah dinanti kelahirannya puluhan tahun, kemudian diuji untuk menyembelih putranya. Ujian-ujian yang luar biasa ya. Dia terpisah dari istrinya Hajar, yang perkara yang dia cintai ya. Tapi dia tetap Ibrahim alladzi waffa, kata Allah, wa Ibrahim alladzi waffa, Ibrahim yang menunaikan janjinya. Kenapa? Karena dia sangat cinta kepada Allah. Ya, dia mendahulukan kecintaannya kepada Allah dan Allah mencintainya. Makanya Allah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Demikian juga Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, Inna Allah attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila. Sungguhnya Allah telah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dua kekasih Allah ini, Ibrahim alaihissalam dan Muhammad SAW, ketika mereka dalam kondisi genting, mereka mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan dia tempat sebaik-baik untuk bertawakal. Mau sandar kepada siapa lagi? Kita mungkin dalam kondisi tertentu butuh dengan kalimat ini. Kita mau bersandar kepada siapa? Bersandar kepada siapa? Ketika orang musuh kita, orang yang mengancam kita, kita bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Kapan diucapkan Ibrahim? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hina ulqiya finnar. Ketika belum dilemparkan di api. Kita tahu bahwasanya api dinyalakan dengan besar karena mereka jengkel sama Ibrahim. Ibrahim telah menghancurkan patung-patung mereka. Mereka mengatakan harriku, bakarlah Ibrahim, wansuru alihatakum, dan tolonglah sembahan-sembahan kalian. In kuntum fa'ilin, jika kalian benar-benar melakukan. Jadi bakar Ibrahim. Akhirnya mereka mengumpulkan kayu bakar yang sangat banyak sampai dikatakan tidak ada api yang dinyalakan sebesar itu di zaman tersebut. Banyak orang datang berdatangan ngumpulin kayu bakar sampai sebagian ada yang disebut dalam buku tafsir, ada yang bernazar kalau saya sembuh saya akan carikan kayu untuk bakar Ibrahim. Jadi mereka mengumpulkan kayu butuh waktu yang agak lama. Setelah kayunya siap maka dibakar menimbulkan api yang sangat besar. Setelah itu baru Ibrahim ingin dilemparkan dengan katapel raksasa manjanik untuk masuk di tengah lautan api. Ketika di tengah lautan api akan mengenai api, maka dia berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kesempatan sebaik-baik tempat bertawakal. Luar biasa tawakal. Tidak ada seorang pun bersama beliau. Dimusuhi oleh satu negerinya Ibrahim alaihissalam. Diusir oleh ayahnya. Satu negeri semua musuhi dia. Dia sendirian. Semua orang ingin membunuhnya. Semua orang mengatakan hariku bakarlah dia. Dilemparkan ke tengah lautan. Tidak ada penolong sama sekali mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi sebaik-baik penolong. Mungkin banyak kita mengucapkan kalimat ini tapi tidak disertai dengan tawakal yang tinggi sehingga dampak dan hasilnya kurang. Ibrahim alaihissalam luar biasa. Dia mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Akhirnya Allah mengatakan qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Ketika dia mengucapkan dengan ucapan yang penuh dengan keyakinan maka dampaknya ada. Akhirnya Allah memerintahkan api yang tadinya membakar Ibrahim menjadi dingin dan penuh keselamatan. Ini yang pertama. Menunjukkan kalimat tawakal. Yang kedua diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW setelah perang Uhud, kaum musyrikin pulang menuju kota Mekah, Rasulullah SAW terluka dan para sahabat banyak terluka. Mereka pergi ke kota Madinah. Ternyata Abu Sufyan dan pasukannya yang sudah menuju kota Mekah di tengah jalan berbincang-bincang, kita ngapain pulang perang Uhud? Muhammad dan anak buahnya belum kita habisi. Bagaimana kalau kita serang lagi kedua kali? Akhirnya ada yang datang kepada Nabi, utusan mereka melaporkan, ya Muhammad, sungguhnya orang-orang sedang berkumpul untuk menyerangmu kedua kali. Sementara Nabi dan para sahabat dalam kondisi terluka-luka. Disitulah mereka menakut-nakuti Nabi. Orang-orang Quraisy menganggap mereka akan datang balik menyerang Nabi SAW. Namun Nabi tidak takut, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang menakut-nakuti Nabi SAW para sahabat. Tapi dengan berkata fakhshawhum, takutlah kepada Abu Sufyan dan teman-temannya, pasukan yang banyak. Kata Allah fazadahum imanan. Namun ternyata menakut-nakuti tersebut hanyalah menambah keimanan mereka. Nabi dan para sahabat tidak gentar, mereka berjalan menuju ke Hamraul Asad. Mereka datang. Katanya menyerang, maka Nabi SAW datang ke situ menanti kedatangan Abu Sufyan dan teman-temannya. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan mereka berkata cukup Allah bagi kami dan dia sebaik-baik tempat bertawakal. Jadi ini kalimat diucapkan seorang ketika dalam genting, kita bisa mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tapi ingat ucapannya harus bermutu, berkualitas agar ada dampaknya.
Ada pun cuma hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi pikiran kemana-mana dampaknya kurang. Kita ingin langsung connecting dengan Rabbul Alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapkan dengan penuh kenyataan. Dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah akan menolong. Itu tidak mudah. Tapi seorang berusaha untuk menanamkan kemantapan keyakinan ya agar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hadis juga yang terlewat. Hadis yang keempat ya. Hadis keempat sini Syekh Utsaimin langsung hadis ke-6. Kita bacakan dulu hadis keempat ya. Rabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair." Riwayat Muslim. Masuk ke dalam surga sekelompok orang yang hati mereka seperti hati burung. Seperti hati mereka seperti hati burung. Hadis riwayat Muslim. Di sini Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji sekelompok orang yang masuk surga. Di antara sifat-sifat mereka, hati mereka seperti burung ya. Seperti para ulama menafsirkan kenapa mereka disebut hati mereka seperti hati burung. Karena hati burung memiliki beberapa sifat ya, disebutkan dalam buku-buku syarah hadis. Di antaranya burung-burung memiliki sifat yakin dan tawakal ya. Sebagaimana akan datang penjelasannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair." Seandainya kalian bertawakal dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung bertawakal, dia pergi di pagi hari kemudian terbang dengan kemampuan yang artinya akal tidak seperti akal manusia ya. Tapi dia bertawakal dengan yakin, dia pergi di pagi hari dengan perut kosong, dia balik membawa makanan ya. Dan dia yakin bahwasanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia berangkat pergi dan mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kaum mukminin tersebut dimasukkan dalam surga. Kenapa? Karena hati mereka seperti hati burung. Di antaranya karena tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga ada yang mengatakan kenapa mereka dikatakan hati mereka seperti hati burung, karena burung-burung tidak hasad. Burung-burung tidak saling hasad, mereka terbang bareng-bareng, masing mencari nafkah sendiri-sendiri, mereka tadi tidak saling bertengkar di udara, masing-masing punya rezeki sendiri-sendiri. Mereka tidak hasad satu dengan yang lainnya. Ya, bahkan mereka bekerja sama, dan ini menunjukkan orang yang hatinya seperti burung, maka mereka tidak hasad. Tadi mengatakan bahwasanya dikatakan hati burung karena burung takut, baru sedikit terbang, dia punya ketakutan. Maka seorang yang hatinya seperti burung, dia selalu takut kepada akhirat, selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu terjaga untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara makna daripada hati mereka seperti burung, dan yang dimaksud maknanya di sini adalah karena burung-burung tersebut bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini dibawakan untuk memuji orang-orang yang mau surga, ternyata hati mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis yang kelima di sini juga tidak dibangun Syekh Utsaimin, kita bacakan hadis yang kelima ya. An Jabir radhiyallahu anhuma, dari Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu anhuma, annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin. Kata Jabir, satu hari aku berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ghazwah. Jadi dalam peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada istilah ghazwah dan istilah sariyah. Kalau ghazwah itu Nabi ikut berangkat. Kalau sariyah itu Rasulullah SAW tidak ikut berangkat. Rasulullah hanya mengutus, ada al-bu'uts, ada saraya, ada ba'tsun, ada sariyah. Ba'tsun sariyah. Jadi kalau sariyah pasukan agak banyak dikirim oleh Nabi untuk berperang, tapi Nabi tidak ikut. Ba'tsun pun demikian, utusan, Nabi kirim utusan, Nabi tidak ikut. Tapi kalau ghazwah Rasulullah SAW ikut. Itu istilah di antara para ahli sirah. Jabir radhiyallahu anhu berkata, annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau berperang ghazwah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
qibala Najdin, ke arah Najd. Najd itu sebelah timur kota Madinah ya. Kalau kita di peta timur kota Madinah ke arah timur Najd ya, sampai ke arah Riyadh, sampai arah Damam terus ya, itu namanya daerah timur. Kalau ke utara arah Tabuk. Kalau ke selatan arah kota Mekah ya. Kami berperang bersama Nabi ke arah kota Najd. Falamma qafala Rasulullah sallam qafala ma'ahum. Ketika Rasulullah sallam pulang dari peperangan balik, Jabir pun pulang bersama Nabi. Fa adrakathum al-qailah fi wadin katsiril idah ya. Maka mereka pun istirahat di siang hari di satu lembah yang di situ banyak sekali pohon-pohon yang berduri ya. Katsiril idah itu banyak sekali duri-duri di situ. Fa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu pun turun untuk istirahat. Wa tafarraqan nas yastadhilluna bi syajar. Kemudian orang-orang bercerai-berai, masing-masing cari pohon satu untuk beristirahat. Untuk tidur siang panas. Terik mereka tidur di bawah pohon. Wa nazala Rasulullah sallallahu tahta samurah. Rasulullah sallallahu pun mampir turun di sebuah atau singgah di sebuah pohon samurah. Fa'allaqa biha sayfahu. Kemudian Rasulullah sallallahu gantungkan pedangnya di pohon tersebut ya. Rasulullah SAW menggantungkan pedangnya di pohon tersebut. Wa nimna naumah, kami pun tidur sejenak, kami pun tidur. Kami tidur, tiba-tiba kami terjaga. Fa idza Rasulullah SAW yad'una, tiba-tiba Rasulullah SAW panggil kami. Hai para sahabatku, hai para sahabatku. Wa idza indahu a'rabiyun, tiba-tiba di sini ada seorang Arab Badui. Faqala Rasulullah SAW kemudian menjelaskan kepada para sahabat tentang Arab Badui ini. Faqala inna hadza ikhtarata alayya sayfi wa ana naim. Tadi saya sedang tidur, tiba-tiba Arab Badui ini mencabut pedangku. Jadi kan Rasulullah gantungkan pedangnya. Ternyata Arab Badui, Rasulullah tidur, Arab Badui datang, dia menghunuskan pedang dari sarung pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastaiqatu wa fi yadihi sultan, dan aku terbangun ternyata dia sudah menghunuskan pedang kepada Nabi. Pedangnya Nabi sendiri. Kemudian Arab Badui ini berkata, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang bisa menolongmu, mencegah ke aku untuk membunuhmu ya Muhammad? Siapa yang mencegah aku untuk membunuhmu ya Muhammad? Qultu Allahu salatan. Kata aku Allah. Ya. Maka orang tersebut tidak jadi membunuh Nabi SAW. Walam yu'aqibhu wa jalasa. Namun Nabi tidak menghukum orang ini. Dan dia pun duduk. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya ini benar-benar tawakal yang tinggi dari Nabi SAW, keyakinan. Sudah, semua sahabat sedang tidur. Tiba-tiba orang ini mengambil pedang dan ingin membunuh Nabi. Man yamna'uka minni? Wahai Muhammad, siapa yang bisa mencegah untuk menghunuskan, menghantamkan pedang ini kepada engkau? Nabi dengan tenang mengatakan, Allah. Maka orang tersebut tidak berkutik lagi. Allah yang akan menolong. Wa fi riwayatin, dalam riwayat, qala Jabir, kunna ma'a Rasulullah SAW bi dzatir riqa'. Kata Jabir, kami dalam perang Dzatur Riqa', ya. Disebut Dzatur Riqa' ya karena para sahabat harus jalan yang jauh. Kemudian kaki mereka terluka-luka sehingga mereka harus mengambil kain-kain untuk ratusan kilo mereka. Najd itu jauh lah, Najd. Jadi kalau kita berjalan dari Madinah ke Najd jauh sekali, dari ke Qasim aja sekitar 470 kilo. Belum lagi kalau ke arah Riyadh lebih jauh lagi, Riyadh 800 kilo. Jadi mereka perang dengan jarak yang jauh ya. Melawan orang Badui di arah sana ya, kabilah Ghatafan, kabilah Badui di arah timur. Jadi ratusan kilo sampai ketika mereka berjalan sendal mereka rusak, khuf mereka rusak sehingga mereka harus mengambil kain untuk melilit kaki mereka. Ya karena pecah-pecah dan mengeluarkan darah. Sehingga di sana dikenal dengan Dzatur Riqa', yaitu perang yang menggunakan kain-kain yang digunakan untuk mengikat kaki-kaki yang terluka. Kami bersama Nabi SAW dalam perang Dzatur Riqa'. Ya, ternyata perang ini namanya perang Dzatur Riqa' yang bersama Nabi SAW. Fa idza ataina ala syajaratin dhalilatin taraknaha li Rasulullah SAW. Kami mendapati ada pohon besar, ini buat Nabi aja deh. Buat Nabi, kita cari pohon yang lain. Rasulullah disuruh ke situ sebagai bentuk penghormatan pada Nabi, mereka pilihkan ada pohon besar, ini buat Rasulullah sini. Rasulullah SAW pun tidur di situ. Faja'a rajulun minal musyrikin. Maka tiba-tiba datang seorang dari musyrikin, dari Arab Badui, musuh yang datang.
Wa sayfu Rasulullah sallallahu mu'allaqun bisyajarah. Sementara pedang Nabi lagi tergantung di pohon. Fakhtaratahu faqala takhafuni, kemudian dia pun ngambil pedang Nabi, kemudian dia hunuskan kepada Nabi, kearahkan kepada Nabi, maka mengarahkannya kepada Nabi, maka dia berkata Arab Badui ini, takhafuni, kau takut kepada aku wahai Muhammad? Qala la, saya tidak takut, kata Nabi. Qala faman yamna'uka minni, siapa yang bisa mencegah aku dari membunuhmu? Qala Allah, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayati Abi Bakar al-Ismaili fi sahihi, dalam sahih Abu Bakar al-Ismaili, qala, ada tambahan, qala man yamna'uka minni, siapa yang bisa mencegahmu dariku wahai Muhammad? Tidak ada yang bisa mencegahmu dariku, aku bisa bunuh kamu. Siapa yang bisa mencegahku untuk membunuhmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah. Fasaqata as-sayfu min yadihi, orang tadi sudah pegang pedang, terus tiba-tiba ketika Nabi bilang Allah, pedangnya pun jatuh. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayfa. Rasulullah balik ambil pedangnya kembali yang jatuh tersebut. Fa qala man yamna'uka minni. Sekarang sebaliknya, siapa yang bisa mencegahku untuk membunuhmu wahai Arab Badui? Maka Arab Badui tadi berkata, kun khaira akhidh. Ya. Kalau kau ingin bunuh dengan cara yang baik. Jadi sudah gemetar, dia enggak kuat, pedangnya jatuh, Rasulullah balik ambil, Rasulullah bilang, siapa yang bisa mencegahku untuk bunuhmu? Maka dia mengatakan, kun khaira akhidh, jadilah engkau orang terbaik dalam menghabisi, dalam bunuh. Dia sudah pasrah. Qala tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Apa kau bersaksi bahwasanya bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah? Qala la. Kata dia, enggak, saya enggak mau masuk Islam. Orang Arab tidak mau masuk Islam, dia musuh. Dia bilang, la, saya tidak mau masuk Islam. Walakinni uahiduka alla uqatilak. Tapi saya janji saya tidak akan berperang melawanmu. Wala akuna ma aqamin yuqatilunak, dan aku berjanji tidak akan ikut serta dalam pasukan yang berperang melawanmu. Dan Rasulullah maafkan, fa khalla sabilahu. Rasulullah biarkan dia pergi. Ya. Fa ata ashabahu fa qala, akhirnya orang ini balik ke komunitasnya orang musyrikin. Kemudian dia berkata, ji'tukum min indi khairin nas. Aku datang kepada kalian baru datang dari seorang yang terbaik, orang yang terbaik. Rasulullah mengambil akhlaknya. Di sini hadis ini bagaimana tawakal Nabi yang luar biasa. Siapa yang bisa bertawakal seperti ini? Tawakal yang keluar dari hati yang sangat dalam dan punya dampak. Dampaknya tadi orang tadi langsung pedangnya jatuh. Ini keluar dari orang yang beriman. Kita ini kadang-kadang ngomong saya tawakal, tapi kita enggak keluar dari iman yang dalam sehingga ada keraguan. Ketika kita punya keraguan dalam mengutarakan tawakal kita, maka dampaknya kurang. Tadi Ibrahim dilemparkan di api, hasbunallah wa ni'mal wakil. Apinya dingin. Abu Sufyan teman-temannya mau nyerang kembali, kata Nabi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka takut. Akhirnya mereka enggak jadi serang kembali. Seperti yang kita jelaskan tadi. Ya. Nabi SAW ketika tanya oleh orang Arab, man yamna'uka minni, siapa yang bisa mencegah kau membunuhmu? Kata Nabi, Allah. Dengan penuh tawakal. Takhafuni, kau takut kepadaku? Kata Nabi, la, saya tidak takut. Siapa yang mencegahku untuk membunuhmu? Kata Nabi, Allah. Maka jatuh pedangnya. Dampaknya luar biasa. Maka inilah perlu bagi kita untuk melatih bahwasanya ucapan tawakal bukan hanya sekedar ucapan, tapi keluar dari lubuk hati yang paling dalam sehingga menimbulkan dampak yang kuat. Ya. Kita sering hasbunallah wa ni'mal wakil. Sering sambil kita hayati, kita renungkan, ya. Kita ada masalah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sering kita bilang gitu. Rabbi alaika tawakkaltu. Ya Allah, aku bertawakal kepada Engkau, ya. Baru kita masuk hadis yang ke-6. Masih ada 4 hadis ya. Kita sarah secara singkat agar kita menghabiskan hadis ini. Hadis yang ke-6, an Umar radhiyallahu anhu dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, la razaqakum kama yarzuqut thair, maka Allah akan niscaya berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Taqdu khimasan, yang burung tersebut pergi pagi hari terbang dengan perut kosong, wa taruhu bitanan, dan balik di sore hari dalam perut bitan, yaitu perutnya sudah kenyang. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Ma'nahu tadhhabu awalan nahari khimasan ay dhamiratul butuni minal ju'.
Artinya taqdu khimasan, burung tersebut pergi di pagi hari, maksudnya perutnya kosong karena kelaparan. Ya, perutnya kosong. Wa tarji'u akhiran nahari bitanan, dan pulang di sore hari dalam perut penuh. Mumtali'atul butun, perut sudah kenyang. Di sini Rasulullah SAW mengabarkan tentang anjuran untuk bertawakal, bahwasanya tawakal punya dampak yang besar dalam meraih keberhasilan. Di antaranya keberhasilan dalam mencari rezeki. Burung-burung itu, mereka apa sih kemampuannya? Akal juga tidak, artinya tidak seperti manusia. Ya. Tetapi mereka terbang di pagi hari dengan tawakal. Husnudzan Allah akan beri rezeki, dan tawakal rezeki pasti ada. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha." Tidak ada satu hewan pun di atas muka bumi kecuali Allah yang mengatur rezekinya, ya. Wa ka'ayyim min dabbatin la ta'lamu rizqaha. Allahu yarzuquha wa iyyakum, ya. Betapa banyak binatang melata di muka bumi, ya. Betapa banyak binatang di muka bumi tidak bisa mengetahui rezekinya. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah yang beri rezeki kepadanya dan juga kepada kalian, ya. Dalam ayat, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha." Dan tidak ada satu hewan melata di muka bumi kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dan Allah tahu kapan dia pergi, kapan dia balik. Allah tahu semuanya. Allah tahu secara detail, ini hewan ini dia masuk di sarangnya, kapan dia keluar, sampai jam berapa, nanti dia balik lagi. Ada yang mengatakan Allah tahu sejak kapan dia sampai dia mati. Semua Allah tahu, kapan, di mana sarangnya, kemudian perginya, kapan baliknya, mulai kapan dia lahir, kapan dia mati. Allah tahu, sehingga rezekinya sudah ditanggung sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Makanya Allah yakinkan, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda. Allah tahu sarangnya di mana, tempatnya kemana, pergi mana, maka Allah kasih rezeki. Ya. Banyak hewan tidak tahu cara mencari rezeki, tapi Allahu yarzuquha. Allah yang kasih rezeki kepada hewan-hewan tersebut. Kalau kita andalkan tentang hewan aja rezeki, dia punya kemampuan kurang, tapi Allah kasih dia insting, Allah kasih dia ini, Allah kasih arahkan rezeki kepada dia sehingga dia mudah mencari rezeki. Wa iyyakum. Demikian juga kalian. Allah ngatur apa? Rezeki. Tapi butuh tawakal untuk mencari rezeki. Ibnu Rajab Al-Hambali ketika mensyarah hadis ini, makna perkataan dia mengatakan, tawakal yang sempurna dengan usaha sedikit akan mendatangkan hasil yang luar biasa. Tapi kalau usaha yang maksimal tetapi tawakal kurang, maka hasilnya juga tidak maksimal. Karena ketika seorang bertawakal, dia menyadarkan kepada Allah akan membantu urusannya. Tetapi dia tetap harus berusaha. Artinya tawakal maksimal dengan usaha yang biasa akan menghasilkan hasil yang maksimal. Karena Rasulullah mengatakan, kalau kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, artinya tawakal itu punya dampak. Usaha boleh sama, tapi tawakal yang dalam memberikan dampak yang berbeda, ya. Berbeda dalam segala hal. Ini contoh dalam mencari rezeki, dalam hal yang lain juga. Dalam hal yang lain juga, seorang dalam belajar, seorang dalam berbakti kepada orang tua, seorang dalam mengurus keluarga, dia bertawakal kepada Allah. Benar dia mungkin mengandalkan kecerdasannya, pengalamannya, tapi tawakalnya harus tinggi. Karena kaidah tadi, tawakal yang tinggi dengan usaha yang biasa bisa menghasilkan hasil yang maksimal, hasil yang maksimal. Baik, ini hadis masih 4 lagi, mungkin waktunya tidak keburu, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya pada hadis ke-7, 8, 9, 10 insyaallah taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.